Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. SMP 20 siap. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat kudrat dan irdatnya lah kita bisa menikmati suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan peningkatan amaliyah Ramadan SMP Negeri 20 Kota Bogor. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas asal-usul kejadian manusia. Sekali lagi, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang asal-usul kejadian manusia. Karena kita dapat menghirup udara pada bulan Ramadan yang suci ini tidak terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia masih menganugerahi kita rahmatnya yang berupa umur panjang dan kesehatan, walaupun kita masih dilanda suatu pandemi yang tidak terasa. COVID-19 ini atau Corona ini sudah berlangsung lebih dari 1 tahun, sehingga kita bertatap muka secara virtual atau secara daring. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Hal ini karena manusia dibekali akal, pikiran, dan keinginan. Karena 3 kelebihan inilah manusia dapat membuat karya yang hebat dan menemukan berbagai hal yang dapat mengungkap rahasia alam. Banyak sekali penemu-penemu yang telah mengungkap rahasia alam. Belakangan di era digital ini banyak sekali yang menemukan di dunia medsos ya, sehingga kita walaupun dalam keadaan pandemi masih bisa melakukan pembelajaran jarak jauh PJJ atau yang biasa dikenal dengan daring atau dalam jaringan atau online. Dan banyak penemuan-penemuan yang lain yang dilakukan oleh manusia untuk mengungkap rahasia alam. SMP 20 siap. Banyak yang berpendapat mengenai asal-usul manusia, salah satunya kaum
materialis. Mereka berpendapat bahwa manusia tidak lebih dari kumpulan daging, darah, urat, tulang, dan alat pencernaan. Akal pikiran dianggap sebagai benda yang dihasilkan otak. Pandangan kaum materialis hanya sampai benda dan hanya mempercayai benda-benda yang dapat dilihat atau diraba saja. Anggapan mereka itu manusia tidak memiliki keistimewaan apapun dibanding makhluk lain. Bahkan manusia dimasukkan ke dalam kategori kera. Innalillahi. Ya, kera yang telah mengalami evolusi yang sangat panjang hingga berubah menjadi manusia seperti sekarang ini. Pernyataan ini lahir dari teori yang bernama evolusi. Nah, menurut teori evolusi, hidup manusia berasal dari makhluk hidup satu sel yang berevolusi menuju dua arah, yaitu binatang dan tanaman. Evolusi berlangsung setingkat demi setingkat membentuk sejuta jenis hewan dan sepertiga jenis tanaman. Binatang satu sel merupakan awal evolusi dan manusia merupakan akhir atau sementara evolusi. Pandangan materialis yang demikian itu tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Sebab pandangan kaum materialis ini menempatkan manusia sebagai makhluk rendah yang tidak berbeda dengan hewan. Dalam pandangan Islam, manusia menempati derajat yang mulia, bahkan paling mulia di antara makhluk-makhluk lain. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil bahri wal bahri warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat, di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk
yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lanjut. Oke, SMP 20. Siap. Kita lanjut. Seluruh umat manusia di dunia ini berasal dari satu Bapa, yaitu Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah dan ditiupkan roh ke dalam tubuhnya. Dengan roh itu, Nabi Adam hidup bersama Hawa yang berasal dari tulang rusuk Nabi Adam. Dari sini, manusia lahir dan berkembang biak. Semua ini menunjukkan betapa besar kekuasaan dan kebesaran Allah, Tuhan pencipta seluruh alam. SMP 20? Siap. Nah, kita lanjut ya. Manusia itu memiliki berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Apa sih kelebihannya? Yo, dicatat ya. Catat, dari tadi harusnya sudah disiapkan buku dan bolpennya, disimak dan dicatat. Karena kan nanti ada tugas untuk merangkum materi yang disampaikan oleh para ustadz atau ustazah. Ya, kita lanjut atau kita ulang. Manusia memiliki berbagai kelebihan yang tidak dimiliki makhluk lain. Adapun kelebihan manusianya itu antara lain. Yang pertama, manusia tidak berasal dari hewan seperti yang dipaparkan teori Darwin. Teori yang sesat dan sangat menyesatkan. Ya. Nah, dipaparkan oleh teori Darwin yang terkenal dengan nama evolusi. Tetapi tidak seperti itu. Nabi Adam itu berasal dari tanah. Menurut keimanan kita, akidah kita. Ya, karena kan kita sedang mengkaji atau mempelajari tentang akidah atau keimanan. Kita yakin 100% bahwa Nabi Adam itu ciptakan sama Allah, berasal dari tanah. Kalau Siti Hawa, istrinya itu dari tulang rusuk Nabi Adam. Lanjut. Oke, SMP 20. Siap. Ya. Itu yang pertama ya. Manusia tidak berasal dari hewan. Tapi Nabi Adam itu atau manusia itu dari tanah, itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua itu dibandingkan dengan makhluk lain, manusia itu mempunyai bentuk baik yang lebih baik. Sekalipun ini bukan perbedaan yang bersifat fundamental, prinsipal atau asasi. Ya, jadi manusia itu benar-benar bentuk fisik yang lebih baik, gitu ya. Karena diciptakan yang makhluk yang paling sempurna. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga. Nah, yang ketiga itu manusia mempunyai rohani atau jiwa yang di dalamnya terdapat akal, perasaan, dan kemauan. Nah, dengan akal manusia dapat berpikir dan berilmu. Dan dengan ilmu hidup manusia menjadi lebih mulia daripada malaikat dan jin. Karena itu malaikat dan jin
diminta oleh Allah untuk bersujud hormat kepada manusia. Pada penciptaan pertama ya pada bersujud kepada Nabi Adam. Semuanya bersujud malaikat, fasajadu ila iblis, kecuali iblis. Iblis nggak mau. Ya. Nah, sekarang dijelaskan asal muasal kenapa manusia itu menempati bumi. Semula Nabi Adam dan istrinya mendiami surga. Di surga mereka menikmati berbagai kesenangan dan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, iblis yang diusir dari surga iri melihat Nabi Adam yang hidup enak, bahagia dengan Siti Hawa. Dengan berbagai tipu daya, ia berhasil membujuk Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah. Akibat makan buah khuldi, Nabi Adam diturunkan ke bumi dan mulai menjalani hidup sebagai manusia biasa. Jadi Bapak ingat sebuah lagu jadul ya. Adam Hawa tersiksa dibuang ke dunia. Ada dulu sebuah lagu yang berjudul Adam dan Hawa. Ya. Karena engkau Adam Hawa menderita di dunia, tak siapnya kau menggoda, dosa semakin melimpah. Itu ada sebuah lagu yang jadul ya, judulnya lagu jadul itu judulnya Adam dan Hawa, yang dinyanyikan oleh seorang rocker bernama vokal jadul juga ya, namanya Ahmad Albar. Itu hanya sekilas aja ya. Oke, kita kembali ke laptop, bukan. Kita kembali ke kajian asal-usul manusia tadi ya. Oke, sampai 20. Siap. Oleh sebab itu, kita harus waspada terhadap iblis dan setan yang senantiasa berupaya menggelincirkan kita ke dalam lembah kenistaan dan kesesatan. Bisa kita bayangkan, seandainya bapak kita, Nabi Adam, tidak terbujuk oleh hasutan iblis untuk memakan buah khuldi, mungkin kita akan hidup di surga seperti Nabi Adam. Roh tidak dapat dilihat, tetapi adanya roh diyakini manusia. Dengan adanya roh, jasad kita hidup. Mengenai proses melekatnya roh pada jasad, itu juga dijelaskan. Kemudian, sebagai rasa syukur atas penciptaan manusia, hendaknya kita selalu beribadah, menyembah, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya, Allah menciptakan manusia tidak lain hanya untuk menyembah kepadanya. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kita lanjut ya. Sampai 20. Siap. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan nikmatnya yang amat banyak, baik terasa maupun tidak terasa oleh kita.
Tidak mungkin terhitung nikmat Allah yang diturunkan kepada manusia. Oleh karena itu adalah suatu kewajiban atau suatu kewajaran apabila manusia hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi bahwa Allah itu menurunkan nikmat yang sangat banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang hendak engkau dustakan? Itu tersirat dalam surat Ar-Rahman sampai 33 kali. Allah berfirman tentang nikmat mana, nikmat Tuhan mana yang hendak engkau dustakan. Selain itu, manusia harus menyadari bahwa ia diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya. Sebagai akibatnya, segenap ibadahnya harus hanya pantas ditujukan kepada Allah. Kemudian, ibadah yang kita lakukan sebagai wujud ucapan syukur atas limpahan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjauhi segala larangan dan mengerjakan apa yang diperintahkan dengan ikhlas, kita akan menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sekali lagi untuk meyakini akidah kita, keimanan kita, maka kita harus yakin seyakin-yakinnya, bukan cuma percaya, tapi dilakukan dengan perbuatan-perbuatan, baik kepada hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, maupun hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia. Nah, untuk mengingatkan saja ya, ada rukun iman tuh yang harus kita imani, kan ada berapa? Ya betul, ada 6 ya, ada 6. Nah, biar mudah diingat, Bapak akan lantunkan lagu tentang rukun iman. Ya, silakan disimak, boleh dihafalkan juga. Kalau senang silakan disambut, kalau tidak senang silakan disambit. Judulnya adalah rukun iman. 1, 2, 3. Rukun iman itu adanya 6, harus kita taati. Yang pertama, iman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kedua, iman pada malaikat, makhluk Allah yang taat. Ketiga, iman pada kitab Allah, petunjuk hidup bahagia. Keempat, iman kepada Rasul, utusan Tuhan untuk manusia, memberi petunjuk yang benar. Kelima, iman pada hari akhir, saatnya pasti datang. Keenam, iman pada takdir Allah, takdir baik, takdir buruk, jering. Ya, itu saja mungkin yang perlu Bapak sampaikan. Kalau ada dahan yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata Bapak yang salah, jangan simpan di dalam hati. Sekarang Bapak mau ngambil cucian sambil bersih-bersih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. SMP 20. Siap. Terima kasih.